Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur bagi Tuhan atas kemurahan-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan pada hari ini, Kamis 9 Juli 2020, untuk beribadah. Walaupun secara video streaming, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepadanya. Kita akan mulai ibadah doa lingkungan ini. Semoga roh Tuhan yang Maha Kudus menyertai dan membimbing kita sepanjang ibadah ini. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan lagu pembukaan Nada Bakti nomor 162. Siapkanlah hati
Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih dimanapun berada, wujud doa pada hari ini adalah, yang pertama kita bersyukur atas pertambahan usia dari Ibu Nurlina Bangun atau Mama Hana beberapa hari lalu, Bapak Heribertus Hedi Wiryawan pada hari ini, dan kepada Bapak Ibu yang akan berulang tahun di bulan Juni ini. Yang kedua, mohon istirahat damai, abadi dan tenang untuk Ibu Mince Rompas yang meninggal pada tanggal 5 Juli 2020. Agar kita pantas dan layak untuk menghadap pada Allah yang Maha Kuasa, maka marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa sesal dan tobat kita atas segala salah, dosa, dan kelalaian kita. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Allah Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, Engkau selalu memelihara serta memperhatikan siapapun di dunia ini. Engkau menyampaikan sabda sebagai cahaya di jalan. Kami mohon, semoga mata kami tetap terbuka terhadap Putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Lagu antar bacaan Mada Bakti nomor 221. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah. Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi ada 3 perkara yang sangat indah yang dapat kita pelajari. Yang pertama, jika kita telah siap melayani Kristus, kita hanya mengandalkan Kristus. Matius 10 ayat 9 berkata, "Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu." Emas, perak, dan tembaga memiliki nilai atau harga yang melambangkan kekuatan dan kemampuan seseorang. Semakin banyak emas, perak, atau tembaga yang dimilikinya, maka semakin tinggi kepercayaan dan kemampuan diri sendiri. Atau dengan kata lain, semakin banyak harta yang kita miliki, maka kita akan merasa lebih aman dan nyaman karena kita tidak akan pernah kekurangan. Dalam ayat ini, Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat melayani atau mengikuti Yesus dengan mengandalkan kemampuan kita atau sesuatu yang kita miliki. Ia mau mengatakan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang bertanggung jawab. Bila kita sungguh-sungguh ingin melayani Kristus, maka kita tidak akan kekurangan. Bila kita sungguh-sungguh melangkah di jalan Kristus, kita tidak akan dibiarkannya berjalan sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu ragu dalam melayani Kristus. Daud berkata, "Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Bapak Ibu dapat membacanya di Mazmur 37, ayatnya yang ke-25. Kapan kita lihat bahwa Allah tidak memberkati kita? Allah tidak memberkati kita pada saat kita mulai mengandalkan kekuatan, kekayaan, atau kemampuan kita sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Hal kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan tadi yaitu, dalam melayani Kristus, kita harus dapat menjaga etika. Ayat yang ke-11 dalam Matius tadi berkata, "Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat." Bicara tentang apa kalimat itu?
Yesus berbicara tentang etika hidup yang baik. Kenapa? Karena Yesus mau menjelaskan, apabila kamu masuk ke kota, janganlah kamu berpindah-pindah, tetapi tinggallah di sana sampai kamu meninggalkan kota itu. Kita lanjut dengan ayat ke-12 sampai dengan 13 dalam Matius. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Kadangkala kita berkata, saat memberitakan kebenaran Kristus, kenapa saya ditolak? Seringkali bukan Kristusnya yang ditolak, tetapi cara hidup kita. Ada banyak orang yang tidak bisa percaya kepada Kristus karena orang percaya itu sendiri. Orang Kristen rumah tangganya sering ribut. Orang Kristen menyebut dirinya pergi ke gereja. Tapi ketika terjadi sesuatu, dia yang paling takut. Ketika ada apa-apa, dia yang paling cepat putus asa, tidak sabar, cepat marah, dan lain sebagainya. Ini yang disebut orang yang tidak memiliki etika hidup orang Kristen yang baik dan menjalankan ciri hidup sebagai orang benar. Seringkali kita tidak menjadi suratan Yesus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Setiap orang yang menyebut dirinya Kristen harus menjalankan kehidupan dengan baik, di mana melalui hidup kita, orang lain boleh diberkati dan nama Kristus dimuliakan. Saya tidak berkata bahwa saya sudah mencerminkan etika orang Kristen yang benar, tapi saya mau belajar menjadi orang Kristen yang benar di mata Tuhan. Hal ketiga yang kita pelajari sore hari ini, melayani Kristus haruslah dengan hati yang tulus. Kita dapat baca di ayat 14 dari Matius. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Dalam melayani Kristus akan ada macam-macam respon atau tanggapan orang. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Respon yang positif berarti dia menerima, sedangkan respon yang negatif berarti dia menolak. Bila dia menerima dan bertobat, maka akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tidak ada apapun yang membawa sukacita kepada Bapa Surgawi dan sekalian makhluk surgawi daripada kembalinya seorang pendosa yang bertobat. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-10. Nah, pertanyaannya, bila yang menolak bagaimana? Janganlah kita putus asa dan meninggalkan atau berhenti melayani. Injil harus terus disampaikan, meskipun mereka menolaknya. Sembari kita doakan agar dia diberkati Tuhan. Kadangkala orang menjadi sombong karena hasil pelayanannya. Dan bilang, kalau bukan karena saya, mana mungkin orang itu bertobat. Atau, kalau bukan karena saya, mana mungkin dia bisa seperti ini. Punya segalanya, punya ini, punya itu. Saudariku, melayani Kristus bukan hasil karya kita. Tapi itu karya Roh Kudus. Karena tugas kita masing-masing adalah sama, yaitu hanya menabur, dan menabur. Inilah perintah yang Tuhan berikan buat kita. Karena Allah sendirilah yang akan memberikan pertumbuhan dan merubah hati seseorang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan sampai kapanpun. Bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini. Tetapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan bila menuruti kehendaknya dan perintahnya dan memiliki hubungan yang erat, yang intim bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita mempunyai hubungan yang intim bersama Tuhan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.
Jika kita sudah siap melayani Kristus, jalankanlah etika hidup dengan baik. Milikilah perilaku hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat hidup kita boleh diberkati. Itulah pelayanan yang sejati. Biarlah kita semua mau membuka hati dan bersedia dijamah oleh Roh Tuhan. Karena hanya kekuatan dan kuasa Yesus yang dapat mengubah hidup. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, serta disegarkan oleh pewartaan sukacitanya dari kitab suci, dan juga lewat ajaran-ajaran gereja, maka sekarang marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita semua yang letih, lesu, dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penanggung jawab dalam masyarakat. Ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita. Ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami, umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang berulang tahun, ya Bapa, berkatilah Bapak Heribertus Hedi Wiryawan pada hari ini berulang tahun. Semoga Bapak Hedi diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita selalu. Ya Bapa, berkati juga Ibu Nurlina Bangun atau Mama Hana yang berulang tahun beberapa hari lalu. Semoga Ibu Nurlina diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita selalu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua umat-Mu yang akan berulang tahun di bulan Juli. Semoga Engkau selalu memberkati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Mince Rompas yang telah Kau panggil pada tanggal 5 Juli 2020. Ampunilah segala dosanya dan terimalah Ibu terkasih di dalam surga-Mu yang mulia. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dikobarkan oleh karunia-karunia Roh Kudus, marilah kita memadukan seluruh permohonan dan puji syukur kita bagi Tuhan dalam doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, berkatlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di dalam keluarga kami dan di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi anggota keluarga-Mu sendiri. Semoga kami pun giat berusaha menjadi anggota lingkungan yang baik bagi gereja-Mu, dan menjadi anggota keluarga yang baik bagi masyarakat, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 228. Marilah berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau telah membuka hati bagi bimbingan Roh Kudus, serta tuntun dan berkatilah segala rencana baik dalam setiap langkah hidup kami, di dalam usaha dan pekerjaan kami, terutama dalam usaha kami mendekatkan diri kepadamu, dengan meneladani kasih setiap putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, doa minggu depan tanggal 16 Juli 2020 dipimpin oleh Saudari Lia Tethol. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memimpin ibadah melalui media video streaming, dapat menghubungi pengurus lingkungan. Yang ketiga, jumlah kolekte bulan Maria adalah
Rp8.884.000 dan sudah disetor ke Bendahara Dewan Paroki. Yang keempat, bulan September adalah jadwal rantang pastor untuk lingkungan kita. Bagi keluarga yang belum mengumpulkan iuran rantang, dapat mengumpulkannya ke bendahara atau bisa dititipkan ke pengurus yang lain. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadat kita pada sore hari ini, marilah kita mohon penyertaan, perlindungan, bimbingan, dan berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat lingkungan kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup, segala perkara. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah lingkungan berikutnya.